dia keluarga Fitri, kan dia membelanya Fitri dong, bukan Ira Mastura. Makanya sekarang dia keluarga Ira Mastura. Lah, Ya kan lah, nggak ada dilarang untuk bela-bela si iya Ira kan Mastura. keluarganya. Kan keluarganya udah masuk daftar keluarga ya kan. Sekarang nggak ada lagi netizen, sekarang keluarga-keluargaan, ya kan? Keluarga dibungkus jongos. Saking bagusnya itu Fitri Sambuteru sampai siapa keluarganya dia tuh? Ayo silakan tunjukkan. Iya, sampai Kansa itu dibelikan rumah loh, Mak, sama Fitri Sambuteru. Iya, Ya Allah, Tuhanku. harga 5,4 miliar, Mak, lengkap dengan Ya isinya. ampun. Iya, Mak. Tapi dalam mimpi. Dibelikan rumah loh, Mak. Oh iya. Iya. 5,4 miliar, Mak. Ya Allah, Saking hebatnya. itunya, saking baiknya dia. Ya Allah, hebat kali ya. Sama istrinya. Dalam bentuk saset. Allahu Akbar. Aku bisa tertawa, suamiku lagi tidak ada. Kan kita kan tidak boleh membuli, kita kan ini aja. Alah. Iya. Kalau sakit hati aja, nggak usah pura-pura bahagia, itu nggak enak. Emang kenapa keluarga di sana nggak seru ya, nggak bikin lucu ya? Iya. Bagaimana mau bikin lucu? Orang jantungnya aman nggak jantung? Yang satu judulnya, yang satu panggilan polisinya, ya kan? Katanya berkelas, gaulnya sama Mr. Blind sama Raffi. Kalau artis itu gaulnya sama artis, keluarga terpandang itu gaulnya sama keluarga pandang, gaulnya sama Mr. Blind, Mr. Z, ya kan, Raffi. Nggak ada ya teman berkelas online-nya. Itu aja ya, artis kayak Nunung aja, Kodir itu punya komal masing-masing mereka, karena itu kelasnya mereka. Nah, katanya berkelas, kelasnya mana? Mr. Bly, Mr. C, ya kan? Raffi. Merah. Entar gua kencing lagi dalam celana ini Merah ya. Aduh. Mending kaku. Aku kelasnya Bang Fly. Mending aku kelasnya Rizal Gibran, Bunda Korla, Mak Ulan. Iya kan? Alah kelasnya. Saking sibuknya itu dan saking banyaknya kerjaannya, nepos ya. Sampai gitu dia, Mak. Oh, ada kesempatan dia buat ini, buat bentar, numpung 46 mata memandang ya. Ya. Gue peringatin buat kepo sama Galih, nggak usah sok tahu kalau nggak tahu ya. Ya, nggak usah gila-gila, lo hebat lah di Komal yang nggak ada apa-apanya, lo itu mah sampah. Bayu, tau nggak lo, sampah. Udah dapat dia Kenapa buktinya. lagi? Kenapa? Udah dapat dia buktinya. Udah dapat dia buktinya kalau kayak gitu. Gua peringatin buat Galih, buat kepo, ya. Jangan pernah ikut urusan orang lain. Bukan mak kepo, Kalau lu bukan ikut mak campur, kepo, gue ikut tulisannya campur. kepo. Bukan mak kepo, Bukan. ya. Bukan mak kepo ya, kepo, ya. Gue peringatin, ya. Lu bisa bermain di Komal, gua kata siapa nggak bisa, ya. Lu mau main fisik, gua pun mau main fisik sama lo, asal kau siap, ya. Jangan sayang, Tuh, ludahin kamu orang dua. jangan sayang, jangan lanjut.
Saya nggak Preti kok panjang mulu Preti. Aku tadi ngomong Nggak bisa Preti, karena mulut sampah itu harus diulti dulu, ya kan? Sok-sok Kenapa anggar-anggar memang? jago, ya kan? Kenapa Padahal, dia? aduh. Kenapa? Kenapa dia? Kenapa? Biasalah, ngomongin Uma, ngomongin Ayu. Gua kasih tahu ya. Gua kasih peringatan sama lo ya Gali ya. Kalau lu nggak tahu nggak usah sok tahu, ya. Lu nggak usah ngomong orang begini nggak peduli mau dia kaya segala macam. Orang kaya juga nggak peduli sama lu siapa tolol. Enggak, masalahnya kenapa kok bisa Reni yang disenggol-senggol tuh kenapa? Ada itu di Komal, emak lihat aja itu saya udah dapat pegang. Gua udah megang videonya ya, lu ngomong gitu ya. Dasar goblok. Logika itu ya Gali. Ini gua peringatin buat lu Gali ya. Logika itu dipakai, otak itu dipakai ya. Jangan kau mendengar bla 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 kau telan gitu. Besok kau dibilang sama orang ya kan, tuh tai kucing itu obat sariawan, kau makan itu. Ya. Kau makan akhirnya. Padahal fakta dan buktinya nggak ada. Lain kali itu kau cari dulu informasi yang valid. Ya, kau kalau tantrum, ya, nggak usah gosok-gosok orang. Kalau kau mau barbar aja sekalian kita yuk. Barbar aja. Gali yang mana, Gali yang mana sih? Galioloina. Galioloina. Hah? Galioloina. Kenapa? Oh. Jadi dia kena urusan omongan gitu. Iya. Bukan masalahnya dia omongin. Tuh, gua satu kali nih, jangan sampai ada video kedua, video ketiga gua denger main kita. Lu ajak main, gua ajak main. Kita main gitu. Oke? Lu masih gua hargain, dari kemarin gua hargain, gua diemin. Ya, hari ini pun masih gua hargain lo. Ya, 2 kali sampai gue dengar lagi, sampai terkirim lagi, kita main. Sampai mana gue ajak main. Kalau saran saya sih mendingan Bang Gali cari tahu dulu keabsahannya baru mengeluarkan statement kita ini siapa. Itu loh. Ini saran sih bagi saya. Jangan sampai ntar semua berantakan. Kita udah paham juga kok cara buat bargaining, jangan diajarin. Branding kita juga udah paham gitu. Jangan ntar giran kita sudah bekerja caranya kita buat brandingan kalian makin tantrum. Tuh. Saya sih cuma menyarankan ya. Lanjut. Ada Preti. Gas Preti. Udah lanjut lagi Preti itu. Preti, itu gimana? Kalau ada orang 2 kali panggilan mangkir terus, gimana menurut Preti? Ada beri Dia positif thinking aja, mungkin dia minta dijemput, nggak ada ongkos. Lanjut. Ala. Apa kita ini open donasi buat ongkosnya dia? Gimana Preti Iya, menurutnya? mungkin ya bisa jadi. Aku dibawa dulu masih pusing apa? Kok pusing Bude Ayu? Naik Budi. Siapa yang turun itu? Bang Black. Apa kau pusing-pusing? Apa yang kau pusingin di dunia ini? Kecapean kemarin. Kecapean ngejantan. Iya. Kayaknya habis ngejantan dia nih. Berapa orang lari? Berapa orang kayaknya Bude? Jangan dipancing, ntar Uma lagi diserang. Uma terus diserang. Ntar dibilang lagi poninya Uma, gara-gara poni Uma, ya kan? Kalau itu asli bercandaan itu. Mau poni, mau koper. Kalau lagi bete kan kita bertiga kan biasanya kan tengah malam. Ada apa ini? Katanya Itu ada Fitri dua Salhuteru. panggilan. Iya, Ada Fitri dua Salhuteru panggilan, 2 kali nggak dipanggil.
nggak datang dia Dia Pirti Salutero dilaporkan siapa? Doktif. Doktif. Oh, Doktif. Apa laporannya apa? Tentang apa? Tentang kamu, gara-gara kamu bergaul sama Doktif. Aku pula yang kena. Mana ceritanya Delong? Lanjut. Kan banyak juga. Ini 68 yang tahu cuma 8 orangnya nih. 60-nya nggak tahu ceritanya. Lanjut. Ceritakanlah. Ceritakanlah. Tadi sampai situ aja lo, laporannya tentang apa? Ya kau harus bertanya ke Doktif lagi, jangan bertanya ke kita. Doktif laporan Udahlah, apa gitu Doktif? masalah laporan. Yang penting Doktif Nih, melaporkan. nih Bude Ayu naik. Nah, Fitri ini Bude Ayu, Bude Ayu tuh. Fitri Salutero yang suka olahraga dan suka Fitri Salutero yang suka olahraga, suka lari-lari kalau pagi. Fitri, kau kalau kalau dipanggil datang cepat. Nanti kau dijemput. Kalau nggak punya ongkos, kau bilang sama itu yang manggil kau. Biar dijemput, ya kan? Lanjut kok pada dia Nggak gini loh Bang Fly. takut ya? Kemarin itu Ngapain kan takut? ada Lanjut. urusan mainnya ke kompon Airbus ini. Nah pas udah selesai kerjaan aku tuh, orang-orang para pilot kompon bos ini ngajak main, aku dimain diajak berempat. Itu sebesar bersaing nggak masuk, itu anjing aku. Nggak hilang suaranya Bude. Flu ya Bude ya. Jadi Sakit ya. intinya kau diperkaos gitu. Intinya kau diperkaos gitu. Enggak tahu nggak Mak, tapi di otak aku mikirin kayak gini malah. Aku bilang gini, ya ampun sempurnanya aku jadi lonte aku gitu. Jangan kayak gitu, nanti kena pen. Enggak, kemarin kan ada urusan kerja Mak. Nah sama pilot ini kan orang tuh kan lagi mabora. Aku tarik ini Mak, sini ayo sini ayo. Tahu aku dilucutin, disumpah Mak, itu udah gede-gede tebal Mak. Itu kan masuk tuh gila, orang tuh main dua. Jadi puas hati kau. Puas hati kau. Mak enggak kebayangin Mak ya. Dua satu di depan, dua satu di belakang. Tangan kiri aku, tangan aku, kanan aku berfungsi semua. Jadi hasil yang kau dapatkan apa dari situ? Hasil yang kau dapatkan apa? Aku gak bisa tidur, nahan kejang. Itu sumpah Mak ya, kalau di double itu dia, kalau di double itu dia memang awal aja ngilu tapi masuk dua-duanya tuh, ini rasa biji mata aku tuh mau keluar rasanya. Jadi apa yang kau dapatkan? Apa yang kau dapatkan dari situ semuanya? Capek badan kau. Kenikmatan itu kenikmatannya hakiki. Gila. Bisa-bisanya dia berkata. Bisa-bisanya dia berkata, Enak banget. sempurnanya aku jadi lontong. Ya Allah. Jadi merah, kok kebanyakan Kak Ci merah. Sementara yang dicumbuin kan bincing itu kayak aku tuh digendong, kok pas digendong tuh kan ini biji kambing sama kulit gerak. Merah kebanyakan digendong kayak. Wah, digendong-gendong kau. Udah. Iya pengen digendong, kayaknya selalu si Bang Fly ini bisa nggak sih digendong aku nanti ya? Enggak, Nggak bisa bagaimana? Bude. Bagaimana itu posisinya? Berarti kiri kanan gitu. Tangan kau berfungsi dua-duanya. Nongging, jadi aku nongging. Terus aku nempel di tempat itu, dekat apa sofa itu kan nempel dekat ujung. Jadi tanganku mesti kocak aci itu. Merah nanti aku kirim ke kamera bentuk coba tebal merah, aku kirim ke komentar ya. Dia Allah kau fotoin ya video Bude ya. Ya Allah. Karena Bude Ayu bikin ini momen Kak Ira, makanya dipoto. Suka dia. Iya kan? Nanti tiba-tiba jangan aku. Bang, kok enggak gini Bang. Saya mau Ulan aja pernah lihat aku gaya nongging, apa kata si Maulan nih? Kok seksi kali kau, kata Bude Ayu itu. Tapi kalau gede-gede panjang gitu tuh kayak pas masuk tuh ya anjir gitu kan.
gitu, kalau kayak gitu ada pernah ketinggalan nggak Budi Ayu? Enggak Bang. Aku tuh orangnya bersih Bang Delong. Aku tuh bersih. Jadi pas masuk tuh, enggak kan ada aku kan ada pelicinnya. Jadi pelicin itu memang benar-benar bagus gitu nah. Jadi wangi. Jadi pas masuk tuh kayak pertama sih aja ngilu aja sih awal, cuman pas dua-duanya masuk, yang main dua itu tuh, Tuhan kataku, wah. Budi Ayu kalau diajak ngomong kayak gitu lanjut dia. Hobi dia. Karena itu kejadiannya enggak, tapi aku orangnya Bang Pla, aku tuh suka seks masalahnya, aku suka kali kayak gitu tuh, aku suka masalahnya. Aku suka bercinta. Teman kerja aku aja karena aku bercinta sama teman kerja aku, masa kerja aku berdua loh. Hah? Iya. Yang lucu itu kadang kan kalau dia lagi bercinta Apa sih aplikasinya? udah bermesraan begitu terus tiba-tiba bisa-bisa ya orang ini ya, aku kan bincing kata dia. Kok katakan Bang Play waktu di waktu durungnya si Robert tadi bilang aku lagi ngapa, aku lagi ngewong gitu. Iya. Tapi aku bisa main Astaga, kalau dia TikTok, aku mute bisa main itu TikTok lama. Bang Play. Aku ngewong tapi aku bisa main TikTok. Iya, sampai kedengeran loh. Bisa kali kau Budi. Aku kapan ya masih awal-awal kenal Bude Ayu kan, dipanggilin, nah dia ada tapi dia mute. Bude nggak ada dia. Terus nanti dia bilang ada, tunggu ya katanya. Terus di DM-nya aku habis bejantan merah, ya Allah. Yang parah itu di rumah Ko Robin loh, dia nunjukin itunya orang sama dia gila, sampai dirungkatin sama Ko Robin. Kacau Iya, Budi Mer. Ayu ini. Enggak, aku tuh lagi ditanya si Robert, kau lagi ngapa Bre? Ya aku bilang aku lagi ngisap aku gituin. Maka iya aku buka lah kameranya tuh, kau lihat aku lagi megang tol merah lagi gitu, aku buka lah. Langsung dirungkatin Ko Robin. Nggak kena PL. Akhirnya Enggak. itu dirobohkannya, tapi si Robinnya lihat, Kang Ita pun juga lihat, sebuah si Wanda pun juga lihat. Lagi dia nanya-nanya, aku bilang parkun nih, aku tuh bisa keluar pada parkun di rumah orang tuh, biasa aku sambil kayak gitu merah, parkun, tiba-tiba aku parkun kayak gitu. Kalau malam-malam itu, jadi tanya aku lagi ngapain, aku lagi ngomong itu lah. Makanya kalau malam-malam jangan naikin Budi Ayu, bahaya. Paling suruh on cam. Enak gua Bang Delong, IG gua dikirimin apa coba? Foto dia lagi ngerayap. Nggak pakai apa-apa. Ya kau kan nanya, kau kan iya aku kirim. Kayak Spiderman dia. Parah dia. Aku bilang lah kayak gitu sih aku. Ya kan enggak gini loh Oh, Bang. Tapi kalau bilang kayak itu dia aku kirim. Emang iya aku kirim beneran. Lagi ngerayap nggak pakai apa-apa Bang Delong. Awas lo Bang, ntar kalau ketemu Bang, ntar lu diperkosa lo Bang. Itu udah ada kode keras itu namanya. Oh aman. Gua bawa baim. Siolan. Bodyguard. Si Yolanda kan Ih. si Yolanda pun gitu. Katanya Budi, ini ayang kita lagi tidur katanya. Pakai ya Allah Bang Delong pakai boxer mini udah nggak pakai sempak. Memang kok. istri durhaka memang. Dikasihnya gua ke Budi Ayu, emang gila deh. Nah itu ada orang di bawah. Mana dianya? Mana si Yolanda? Oh iya Itu ada nah di dia. bawah. Kacau. Enggak. Biasanya gini Bang Oh Delong, kalau ngasih ada tuh orang cewek si Yolanda cantik. Ngasih Budi Ayu. enggak gini, aku kan cerita berdua sama si Yolanda ini. Jadi aku bilang, "Dek sini Dek pegangan sama Bude, cepat pegangan sini. Ayo kita nonton, Dek kita pegangan. Sikat popcorn gue gituin." Berarti Bang Aku Play, sama dia, ada gitu. kalau Budi Ayu datang
Berarti kalau Bude Yayu datang lu siap-siap pasang alarm ya, alarm getar. Enggak, Jadi salah dikit. gua ngajak Baim. Biar Baim takutnya aja yang malah lagi ke eksekusi. tangan lo. Ntar malah Baim ke tangan lo. Enggak masalah. Waktu lu hara nih aku sama si Yolanda nih kayak gitu. Dia sini deh cepet deh kita nonton deh, kita pegangan deh. Ayo siapkan popcorn. Ayo ini deh aku sama si Yolanda begitu. Ayo kita diam aja gitu. Tiba-tiba nginain Budi ini foto suami kita katanya. Kulihat anjir boxer ini nih pasti nggak pakai sempak ini nih. Ya ampun, ku kirim lah bang tuh foto aku lagi selongkok. Aku bilang Maulan kalau nggak percaya ya kan ditanya Maulan kan aku kirim kan Maulan. Aku lihat selongkok. Bang Long itu tapi badanku bersih loh bang Long, mau lihat? Gak mana tahu. Kalau Bang Long mau dia nanti dikirim IG-nya apa Bang Long? Nanti dikirim Bude Yayu. Ya aku kirim nanti yang nampak lingkarannya yang lihat biji ketumpi itu ada juga ada. Nanti aku kirim. Tapi muka aku blur ya. Kalau capek aku hari ini masih capek aku. Kecapean Bude sampai habis suaranya. Sumpah Yolanda itu coba misalkan ini nanti sama Bang Rani coba nanti kayak gunting tapi kau nyamping gitu. Ih Yolanda itu. Gaya apa namanya Bude? Gila. Nah tapi Bang Fly gini dia bilang kalau aku sama Yolanda kayak gini. Bude aku mau matok dulu ya. Mau matok siapa? Mau matok lakiku katanya apa yang kepatok. Ada aja lah ya. Parah Bude ini memang. Tapi Bude ini loh, Dene sebenarnya. Dene ini mencintai ini Bang Long, mencintai bercanda. Iya Bude. Enggak bercanda pun enggak gini loh Bang Fly. Aku kemarin kan waktu kau tidur kan, aku kata si Baim itu, Bude aku pengen pencet siapa? Dia pengen pencet, aku bilang kok ada Bang Fly tidur pencet aku gituin. Enggak aku nanti kulit rajangnya katanya. Pencet lah aku gituin. Bude Yayu itu sengaja deketin bercanda supaya ajak kerja sama Bang Fly, hati-hati juga. Bahaya Maksud Bahaya kamu ini bertiga berarti. gitu enggak maksud kamu main bertiga gitu sama si Baim sama Bang Fly. Terus ujung-ujung nanti Baim sendiri, gua sama si Baim nanti kita ngejongkok berdua ngerebutin aku dulu Gua minta gitu. tolong Uma lah. Gua nggak mau jauh-jauh dari Uma. Mampuilah kau Bude. Umah kuriming, sumpah. Maulan kuriming. Enggak lah, gua nggak mau jauh-jauh dari Uma. Umah kuriming. Tenang aja, Play. Si Bude itu cuman gede omong doang. Kalau udah ketemu kita kayak hipnotis, dia nggak bisa bergerak dia. Enggak tapi Bang Fly, aku ketemu sama orang, aku awalnya dia melihat situasi gitu kan. Nanti kalau sudah mulai dekat, nah pasti aku nempel-nempel orangnya. Aku nempel-nempel orangnya. Baim kata Jelong kita main bertiga loh sama Bang Fly. Kayak mana bisa ini Baim deh? Wendy lagi nyalon. Nah, Wendy. Itu dia apa Wen? Halo sayang Preti. Udah makan belum Preti? Woi kampret, lu udah makan belum? Udah makan aku. Udah mandi. Semuanya mau ketemu teman. Iya, Udah Kanyon. Udah bahagia belum sih lo itu sebenarnya? Waalaikumsalam. Emang Bang Fly itu marah-marah sama siapa sih? Udah Gali. bahagia juga. Gali Kalau sama aku bahagia Kepo lo. itu.
Hah? Sama kayak si Kepo. Iya, aku kepo sama Gali. Kepo itu kan teman Maulan. Bukan mak kepo, ku kepo itu loh yang sering di roomnya Ko Joni. Oh. Kenapa lagi si Kepo itu, Mak? Ini ngomongin umat, ngomongin ini, ngomongin apa ngajar. Nenggol dia, enggak, dia sosok mau ikut-ikutan. Gali, emang kau siapa? Kau Tuhan di bumi ini. Gimana Im? Kata-katanya Im? Siapa? Gali. Enggak, kata-katanya gimana kayak kata-katanya? Kata-kata apa? Bodo amat lah Im. Kau terancam, Mbak. Ini hantam kali-kali, Mbak. Hantam, Mbak. Ini juga. Udah. Kau ngomong apa? Nanti biar dapat pencet-pencet loh, Dek. Woi, udah ditemenin kau malah minta ditakutin. Lo siapa penguasa bumi? Ah, itu. Itu tepat tuh. Lo siapa Bude? Lo siapa udah ditemenin kau malah minta ditakutin? Lo siapa penguasa bumi? Anjir lo piting batu. Oh, dia ngomong begitu. Preti balas WA Baim Preti. Nggak pernah punya WA-mu. Aduh. Ya udahlah Pret, Yaudah, gue emang tidur dulu ya, Bang Fly ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. kangen people. Bude Ayu tadi lagi enak dengarkan Bude Ayu cerita. Kau pun Mbak Im. Preti kangen Baim, kangen pikul kangen pikul Preti. Capek juga ya jadi LC awal. Aduh. Kau jadi LC Im? Iya jujur janggal. Tapi nggak apa-apa lah Pai. Gua seneng aja. Tadinya kata teman gua, boy lu mau nggak ngisi acara ya lu MC. Siapa sih itu? Oh. Ya lu MC udahnya sambil nyanyi. Ya tadi udah setelah dikasih sama teman gue malah banyak Kalau kawin. nggak pakai kacamata udah nggak nampak aku lagi ya Mak Ulan. Kenapa, Mbak Ya Im? Mak Ulan. Mak Ulan kalau udah pakai kaca, kalau udah pakai Mak Ulan kalau udah nggak pakai kacamata nggak nampak aku lagi. Kalau kayak gini, buram. Iya. Buram kayak gini Preti. Nggak kelihatan aku kayak gini Preti. Mak itu minus berapa Mak? 3 Min berapa Mak? plus 3. Oh plus Mak ya? Lihat dekat Mbak Im ini- nggak bisa. Baim hari Jadi ini harus jauh. dapat job lo mah. Kenapa Mbak Im? Baim hari ini dapat job capek juga ya. Amin. Ya bersyukurlah kalau dapat job. Alhamdulillah berarti namanya ada rezeki. Nggak mak gini mak. Jadi gini Play. Jadi kan gua mikir-mikir jadi DJ itu enak. Wah, Lain- itu sinyal lain dia lu mati-mati, DJ udah sinyal dibayar, lu udah bisa macet-macet. betul. Sinyal lu macet-macet, Mbak Im. Iya toh. Iya toh. Ini enggak lagi ya. Enggak, udah. Sinyal lu macet. Lu goyang megangnya, jadi sinyal lu keganggu. Bukan. Emang sinyal juga yang jelek di sini.
ngisi MC plus joget-joget plus nyanyi, udahnya cika-cikikik di sahur. Ternyata bayaran Baim, gua lebih besar daripada Baim, saweran gua. Baim. Mak sendal-sendal kayak gini nggak kepake lagi loh Baim, karena udah nenek-nenek. Ih males lah gua mah pakai tarompai tinggi-tinggi itu ih. Awak itu Sendal laki kayak loh mana, mak. Mak? Coba lihat, Mak. Awak itu laki loh Kayak mak. gini nih udah nggak bisa sanggup lagi makainya. Nomor berapa itu, Mak? Nomornya, Mak? 40. Hmm. Kasih Preti aja mak kalau Preti mau. Kasih Sandopa aja, Mak. Gedean kali enggak, sama gedean Sandopa kali. 40 itu. Gedean kali. Kegedean tenda? Masih Enggak, bagus-bagus. kegedean. Masih bagus-bagus, Play. Sama ukurnya. Iya, tuh. Nanti aja lah kalau Mak Indonesia bawa aja, Mak. Masih bagus-bagus, Play. Nah, Oh iya, cakep-cakep tuh. Barang sana branded semua loh itu. masih bagus-bagus. Mau itu, Mak. Sandopa itu, Mak. Tuh, Wah, masih Uma. bagus-bagus. Nah, Manda. Mak, Coba gitu. Uma. Woi Uma, apa Baim? Bayi mau nanya kan mama kan nari-nari piring itu dengan bayarannya nari piring itu kalau mama disawar-sawar orang tuh pernah nggak mak? Jadi saya orang tuh ya pastilah. Oh, Ke waktu mau Bahkan- lari ke Jerman bahkan- kemarin banyak dapat saweran. enggak, bahkan kayak gini mak bayarannya itu lebih besar daripada saweran kita gitu. Pernah nggak mak? Kenapa Baim? Bayaran Uma itu lebih besar daripada sawerannya. Besar kadang-kadang banyakan saweran daripada bayaran. Nah, kayak gini Nah, iya lah, kan? masih bagus nah. Tapi yang sama sekali dikasih dedong sampai mal. Dedans, c'est vrai? Comment tu passes? Mettez les pieds, regardez, il n'est pas cassé, ça y est. Pasti tunjuk gelap ilik-ilik apa? Il est cassé, il n'est pas cassé. Ini kasih dedong. Rumah lu lagi rame banget ya Pak ya? Iya lagi ada konaan. Ini pun gua udah lari ke kamar ini. Kamar anak gua di depan. Oh, sayang sekali panganmu. Nggak usah deh. Mbak. Lo enggak ntar lah. Lihat Sandopa lah, nah nggak kepake lagi kayak gini, padahal masih bagus nah. Iya. Itu Cakep tuh, Mak. itu Bawa, Mak. bagus banget mah, Lampung, kilat Mak. banget mah kayak artis anjir sepatu keren itu keren. Mau gue itu mah anjir. Mau gue itu mah. Bawa lah ntar ke Lampung lah bawa lah. Tapi kena nggak, Mak? Kalau bawa ke Lampung, Mak, banyak-banyak kayak gitu, Mak. Kiloannya, kilo pesawat. kopi cuma 25 kilo. Iya nggak apa-apa, bayar kiloan nanti dibayarin, Mak. Wih sering. Ya, play rumah Uma ini kayak gudang pakaian ya. Banyak banget ya. Banyak umat itu pengoleksi. Oh itu, mak kalau gue jadi penyanyi, gue nebeng aja kali di rumah di situ mak ya. Woi Uma. Sendal apa, Uma? Iko loh Ntar, pak, lagi ke belakang. ada tarompain tinggi kok, mau ndak? Ntar rumah lagi ke belakang. Nggak usah deh kak, kalau
kalau lo capek nggak usah anterin gua, ntar gua naik gokar aja. Gua kan orang kaya, tadi kan saudara lu ngasih gua duit, anjir. Udah nggak usah lah, lu istirahat aja bentar lagi, ntar gua pulang. Tuh mak, orangnya udah ada tuh. Siapa? Ya, Mak. Sendopa kaki kau berapa Sendopa? Maulan 44,5. Oh, gede banget. Aku 38. Lihat tuh lihat dulu. Masih bagus-bagus Sendopa nah. Ih, ranca bana lo iko opa. Mak, kegedean Hijau ya. lo. Ini 40,5. Banyak. Aku pakainya 38 39. Masuklah 39. Masih bagus-bagus Sendopa tuh nah. Cakep itu. Dia cakep di sana mah, branded semua. Baru aja Prancis. Uma pas kesini Uma. Kita tahu muat. Masih bagus-bagus Sendopa nah. Tuh. Nggak ada yang kotor nah. Iya, muat nggak ya? Cakep. Ini Mikel Kors. Ini cantik itu Uma. Branded semua itu. Tuh. Sendopa. Mbak, Kalau itu ketinggian Uma nggak bisa aku pakai yang tinggi-tinggi. Mbak Im yang mau tadi. Itu kayaknya Mbak Im yang budaya mau. itu Uma. Nanti pasti Mak balik ke Indonesia nanti. Bawain aja Mak. Nah Sendopa nah. Bagus tuh buat kerja. Iya, cakep loh Uma. Nah tapi 44,1, 4,5. Gede banget, aku 38 39. Karl Gelfer. Cover loh. Bawa aja dulu foto muat. Kalau nggak muat ya kasih siapa yang muat. Nih 40 ini Kak itu nah. Oh, Heelsnya. 40 itu. Cakep loh Mak itu Mak. Apa itu Mak? Cakep itu Mak. Tamaris. Wi. Udah sayang kan? Si bagus-bagus. Berarti Uma ini hobi ya, beli sepatu ya, beli sendal. Bapak kalian ini kuat bener ngopi. Udah 10 kali ngopi nggak bisa berhenti. Oh serius Mak, jangan kebanyakan Mak. Lambung Mak. Dia tuh kalau kerja di rumah tuh kayak gitu, ngopi itu bisa 10 kali nih. Ini baru jam berapa ini? Baru jam 11. Belum jam 12 lah, 10 kali lah 10 cangkir kopi. Mati. Kuat amat Ubak ngopi. Kuat bener dia ngopinya, Lambung Play. Mak. Ubak. Tapi kalau Ubak itu kalian tahun berapa Mak? Ubak Mak. 71. Ubak 71. Sama. Aku Sama cuma kayak beda Mama. 2 bulan, Play.
bulan depan Ubak kau ulang tahun ini. Gemini dong Ubak. Taurus. Katanya bulan depan. Ya bulan depan kan bulan Gemini. Mei. Mei tanggal 4 dia ulang tahun. Oh Mei tanggal 4 ya. Minggu Iya besok depan. bulan depan Mei ya. Minggu Bulan depan Juni. ulang tahun dia minggu depan. Oh iya. Minggu depan Oh makanya dia mau Taurus. Kamu ngapain, Fernando? makanya ini lagi bingung mau beliin kado apa ini. Nasya. Beliin kado itu aja Mak. Beliin mobil BMW yang M4. Emang kau pikir spender kita kayak yang di Johor itu. Emang kau pikir kayak spender kita yang di Johor. Iya, kalau itu mah tiap bulan kayaknya beli mobil Mak. Tiap bulan. Ngeri bener aku ngeliat mereka tuh kan sumpah. Mobil tuh kayak main-mainan loh. Makanya itu Mak aku juga bingung mati. Enak kalau mobil itu ya Mak ya kayak kalau di Indonesia kan mobil juta itu kayak Avanza segala macam. Ini enggak mobil kelas semua. Eropa semua. Pening kalau ngeliat mobil Indo Play. Eropa, Jepang. Pening lama itu juga kita kalau mau bawa ya kan Senin pakai ini, Selasa pakai ini. Itu kayaknya 1 bulan itu satu mobil Mak dicicipin. Ya Sandopa yang pernah ke tadi situ lah. sholat asar dulu ya Fly. Iya Black. Iya. Sandopa lah pernah ke situ. Sandopa ya kelihatan. Sandopa kan udah pernah ke situ. Kemana, Uma? Iya dia tidur Ke rumah si Reni. ke rumah Ayu. Oh, iya. Kemarin aja Play, Bo. kita lagi di mall, ada mobil entah apa mereknya kemarin tuh ya. Mau dibeli emang Kareni? Ngoceh-ngoceh dia udah dibeli berdua, pasti. kata mau dibelinya. Apa kemarin tuh? Bukan BMW Nah, kan. apa? Mercy Udah kalau nggak salah. tahu aku. Mercy kalau nggak Iya, salah udah itu keluaran tahu. baru. Nggak bisa lihat keluaran baru Gua bilang Mak. itu emangnya itu mobil-mobilan, gue bilang kayak mobil-mobilan remote kayak gitu. Iya. Nggak bisa ngeliat mobil baru, pokoknya langsung mau dibeli. Gue bilang, bilang sama laki kau tuh jangan lihat mobil nanti aku telat nanti masuk bendara. Gue bilang kayak gitu. Alasan Uma. Aduh. Tapi memang iya sih, hobi sih Bang Dani itu sama kendaraan. Tapi memang dia hobi mobil, Play. Hobi banget. Dia itu tahu loh Mak, mobil itu bantu kempes apa enggak. Dia itu bawa aja Mak, nggak usah bawa lah, dia dulu penumpang aja. Mobil itu apa yang rusak dia ngerti loh Mak, Bang Dani itu. Pecinta banget sama mobil. Kalau kayak almarhum ayahku, kalau dulu dibilang tuh istri kedua kendaraan itu. Saking ya nomor 1 lah kalau kendaraan. Pecinta mobil. Jadi kalau dia bener mobil nyari orang kayak Bang Dani itu Mak ya, kalau kita mau beli mobil second ya, minta tolong Bang Dani aja. Ya, tahu dia Carinya mesti, Mak yang bagus pasti. tahu mesinnya, tahu dia Ngerti. Play. Tahu dia Mak dari apa suspensinya segala macam mobil ini udah pernah nabrak apa enggak kasih dia tahu Mak. Pecinta banget Fly. soalnya. Hujan nggak Fly di sana? Hah? Hujan nggak? Enggak hujan. Sini hujan deras banget, Depok. Ya mudah-mudahan Oh, jangan Depok. banjir lah. Jangan banjir, Black. Mudah-mudahan. Iya. Iya. Kalau Ubak Mak hobinya apa? Enggak hobi dia kalau ngetekati kendaraannya. Kalau Play hobinya apa? Kalau Ubak kau Oh, mendingan mau. mobil Tamiya dia tuh nah. Tumpuk-tumpuk lah di gudang tuh mobil Tamiya. Nanti kulihatkan dengan kau Play. Pasti kau terkaget-kaget. Itu Mak. Mobil Tamiya dia. Tapi nggak apa-apa lah Mak, daripada dia keluar nggak jelas Mak. Lebih baik Tapi gitu emang lah Mak. makanya aku main heran Tamiya. itu Play dia nongkrong di diskotik dia nggak hobi. Nongkrong di kafe dia nggak hobi. Nah kalau dia nongkrong di diskotik nanti umat pening pula, ya kan?
Iya udahlah, udah bener itu dia di rumah nggak pening ngelihat dia ada. Dia tuh nggak hobi, yang keluyuran tuh nggak hobi dia. Iya, dia tuh berarti tipikalnya begini, Mak. Dia mau keluar kalau kalau ada hasil. Kalau nggak ada hasil dia lebih baik di Nggak rumah. mau, nggak mau dia Itu keluar. iya. Ngapain dia keluar gitu? Tipikalnya begitu berarti Ubah ini orangnya. Waktu adalah uang. Buat nongkrong nggak jelas kayak gitu dia nggak mau. Iya, buat ngambur-ngamburin itu nggak mau. Iya. Hmm. Iya dia lebih ini Bang Black apa? Dia mau keluar gitu. Tapi kalau ada hasil contoh nih, misalnya ada bisnis ada apa, dia pasti mau dia keluar biasanya kayak gitu. Iya. Ibaratnya kan hitung-hitungannya udah mantap dia. Iya, tapi kalau hampa itu apa pepesan kosong cuma buat nongkrong segala macam nggak mau pasti Ubah. Nggak mau dia Ngabisin Blay, waktu. nggak mau. Ya ngabisin waktu, buang-buang uang gitu ya. Tapi Ya. kalau bininya ngabisin duit nggak apa-apa dia. Kan dia duitnya dari Begitu, Mak. bininya. Kalau bininya udah cebetut kayak gitu, kau ngapain cebetut? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Kurang duit katanya kayak gitu. Wena ya Ubah ya. Kau ngapain kau nak sama-sama kan dengan anakku Sendopa? Enggak, aku nggak ngomong gitu loh, Uma. Kenapa kau sama-sama Kenal dengan aja. anakku Sendopa? Enggak, Sandovan numpang curhat ya. Enggak, Kenal lagi nih. enak loh ya. Kenal lagi nih. Ubah ya. Kena lagi nih ke rumah. Iya, Uma sini. Uma bilang Ubah tolonglah ajarin anaknya gitu. ada kompor lagi nih. Kena lo sekarang Fly. Kayaknya harus belajar banyak. Kena lagi Ubah, nih. Bunda. Memang nggak bisa kayaknya Mak kita ngobrol nih Mak ada dia ini Mak gawat Mak. Begitulah. Ya Uma kan cerita. Kena lagi. Tapi bener lah Pak, aku bukan menyombongkan diri ya. Kalau kita lagi ngumpul kayak gitu ya, Ubah kau memang kayak gitulah sifatnya kayak gitu. Nanti yang lain ngomong, tuh lah kayak lakinya Wulan itu nah, maunya kayak gitu. Apa nggak usah dibanding-bandingin, sifat orang kan beda-beda. Nah, tuh, ngebandingin dengar kata gitu, Uma. Pak. Tapi kayaknya enak ya kalau kayak gitu. Pada enak kayaknya. Nggak usah senyum-senyum kau Fly. Kurang apa saya coba? Kurang apa coba? Mobil kasih, Dia udah ntar orang numpang lagi. apa-apa dikasih. Fly, Bukan soal kasih-kasihnya itu, Pla. Yang penting perhatian kau itu. Kalau Perhatian dikasih. Banyak omong. kalau soal materi itu bisa dicari sama-sama. Fly itu banyak omong, Uma. Tuh, curhat kan anak gadisku kan? Nanti lanjutlah di telepon ya, Uma. Jadi rame, ceritain Fly. apa ini? Fly perasaan tadi Nih, rame. kena Aku lagi turun. nih. Aku turun tadi rame. Ya, karena Bang Black Rame. naik jadi pada turun di orang. Oh, Pada lari. Lagi ada tontonan seru kali di sebelah. Pasti lagi ada huru hara kalau udah kayak gini. Lagi ada tontonan seru Kalau nih, pasti. kalau udah ada huru hara udah lari sana semua ada orang. Lagi ada tontonan seru. Aku tahu Mak. Itu siapa ya adalah Titi Mengkek lagi ya? tahu tuh satu lagi terakhir. Sebenarnya lah itulah makanya aku Tapi bilang buat- nggak Reni, nggak Titi Mengke, semua aku bilang jangan terlalu percaya dengan orang. Nanti kita terjebak dengan permainan orang itu. Betul, Uma.
betul. Sepakat. Sebenarnya sayang loh, kayak Kak Cici yang laporin itu ngabisin duit buat masalah sekolah. Tapi mereka masalah duitnya memang nggak berseri kali ya. Jadi nggak Bukan peduli. gini loh, gini loh, Fly. Itu Harga nanti diri mungkin. pada saat mendatangkan saksi ahli, terus saksi ini itu minim 30 JT loh untuk Iya. satu orang. Iya, karena itu harus dibayar. Iya. Iya masalahnya pakai Bank Fami aja udah berapa ya? Ada lah duitnya. Itu aja Ada. logikanya gitu aja. Ini nih pakai Bank Fahmi loh. Nggak Nggak kira-kira lagi lah. kaleng-kaleng. Nggak mungkin kayak gini, Play, biar orang itu nggak sebarangan sama dia. Jadi dia bukan apa-apa ya. Kita juga nggak bisa juga ya ngambil kesimpulan. Mungkin dia karena dia terlalu baik, akhirnya jadi dia kok orang ini jadi begini dengan gue kayak gitu loh. Itu mah kalau Ayu kan masih bisa kan. Kalau Ayu kan beda orangnya kan, masa bodoh dia kan. Dia malah senang huru hara itu. Kalau Kak Titi ini beda orangnya gitu. Itu sampai naik dilaporkan 4 orang empat. Yang gue tahu itu ya si Renata itu aja, Regina Sadi. Tapi kayak mana mak kalau misalnya di Singapura gitu ya mak ya, dilaporkan gitu gimana tuh mak? Enggak, diperiksanya Kan sama dia Interpol luar sana. negeri. Disebutnya sama Interpol sana, Interpol sana. apalagi kalau dia kerjanya itu apa namanya ilegal, cepet banget ngambilnya. Jadi nanti ada perwakilan dari sini, Fly, bersama Interpol, kerjasama dengan kepolisian sana, manggil dia. Nah, di sanalah diperiksanya dia, bukan dibawa ke sini dulu. Kecuali dia sudah menjadi tersangka, baru ditarik sini, gitu, Fly. Nangislah kau ya, mampu kau ya Regina Sadia. Akaknya mulut kau tuh jangan kayak sampah. Ngeri lu caci makiannya lu. Aku ngelihat mak pitinya mak. Iya, Wah, enggak, jangan laporin, Mak. kadang-kadang orang itu bermain media sosial nggak boleh kalian bermain-main kayak gitu, tapi ada tahu batas yang kalian harus bisa tahu. Iya bahasanya mak parah mak bahasanya mak. Ya wajar lah kalau Kak Titi nggak terima. Apalagi tuh orang bukan orang biasa, duitnya memang banyak. Titi itu propertinya banyak, Play. Banyak mak, banyak dia tuh, di pengusaha banyak. Usaha dia banyak, dia nyantai-nyantai aja duitnya ngalir. Halo Kak Afril, naik lah Kak Afril. Sombong kali dia nih, nggak mau naik-naik. Ore tercapai. Mawarnya nggak tercapai. Web Anda menyesal pelecehan atau perundungan. Apaan pelecehan perundungan? Gua ngomong apa enggak lu. Thank you Kak Afril. Tuh kakak gue nih emang the best. April lagi nyetar. Lagi masak dia. Dulu ya love gue nih ya, love orange ini ya sampai 100 lebih loh. Sekarang tinggal 26. Halo anak Adis. Yuk. Semoga jelek. Mana Uma ini? Iya.
Mana Uma ini? Oh, itu. Biasa itu. Ya, namanya juga sampah ya, Mak ya. Kadang Emang aku tuh bingung siapa gini, dia? Play, kok omongan tuh dibulak-balik kayak gitu. Kok omongan tuh dibulak-balik. Yang panas orang itu ke situ siapa? Kok kita yang tuduh panas? Kan bingung aku kadang-kadang omongan dibulak-balik ini. Makanya itu. Padahal kita nggak pernah panas-panas. Kita biasa-biasa aja. Kita ketawa-tawa. Kita happy-happy. Kok omongan tuh Nggak pernah dibulak-balik kita gitu. menyenggol kiri dan nyenggol kanan. Iya. Malah yang ngomong itulah yang ngomongin kita panas itulah yang panasan. Emang susah Mak kalau orang begitu tuh Tapi yang herannya orang itu iri kita hati pula tuh yang dituduh hidupnya, aduh. NPD gitu loh. Bingung kita jadinya. Iya memang rata-rata begitu Mak. Penyakit NPD itu akan menyudutkan bilang orang itu NPD padahal dia sendiri yang NPD gitu. Makanya bingung aku kadang-kadang. Karena orang NPD itu nggak sadar Mak bahwa dia itu adalah pelaku NPD gitu. Sok keras, sok ini segala macem. Ya gila-gila lagi mau membelain orang tapi minta bayaran, kan tolol. Lo kalau mau belain orang ya bela-belain aja. Lo kalau sayang sama orang tersebut karena lo mau belain, lo belain. Kok minta duit? Habis manfaat lo. Bener nggak Mak? Ada kan waktu itu kan, nanti aku yang lawan, tapi kasih aku duit ya. Mampu nggak lu kasih gua duit? Atau malu? Minta kau, minta duit. Nah, nomor rekeningnya sini, aku transferin 10.000. Kadang-kadang nggak tahu malu. Habis itu ngomongin Uma, apa Uma jalan sendiri, pakai duit dia. Emang Uma kesana tangan kosong? Enggak juga. Uma ngebawain buat cucunya. Maksudnya Uma kesana pun juga kan nggak nyusahin orang itu, iya kan? Nggak nyusahin Ya orang enggak itu. lah, Uma malah Uma bawa oleh-oleh buat cucung, buat Iya. adik-adik. Itu loh. Apa sih tujuan tuh orang-orang ngomong kayak gitu tuh? Ya orang iri hati. Uma masih mending. Uma itu kesana ya bawa ya. Daripada ada orang kesana ya kan, malah memanfaatkan. Nah itu sebenarnya orang yang memanfaatkan itu orang-orang yang teriak mengatakan orang lain memanfaatkan. Padahal yang memanfaatkan keadaan dan situasi itu ya dia sendiri. Buat tarik simpati ya. Emang gua nggak tahu. Katanya begini, katanya begitu. Terus dia, aduh, kalau gua mau cerita mah habis loh, bener aja. Kalau congor gue nggak bisa direm-rem nggak. Apa yang gue ketahui, apa buktinya? Gue barbarin sekalian. Nanti lo sakit hati kalau gue udah barbar. Nggak tahu, nggak paham juga kan. Aku tuh sebenarnya kasihan dengan Reninya, aku tuh sumpah. Orang udah sebaik itu masih aja disakiti gitu loh. Itu yang bingung aku kadang-kadang. Iya mak, aku juga begitu mak. Kasihan netnya.
Ya udahlah kalau dia orang nggak mau jadi, kalau mereka itu ini udah biar kita aja lah mak, ya kan mak. Mm-mm. Aku playa, Cuma mereka, aku playa waktu pergi di bendara itu, aku tuh sebenarnya nggak mau nangis loh. Nangisku tuh kenapa? Aku cuman kasihan dengan Reni dan emaknya aja, itu aja aku yang sedihnya itu. iya, dihantam. Ya, kalau kita kan memang udah kebal, tapi kan kita kan mikirin perasaan yang lain gitu. Mm-mm. Enggak, karena kita merasakan kebaikannya gitu. Kecuali kita nggak merasakan kebaikannya. Iya. Kita merasakan kebaikan orang itu. Jadi kalau orang itu diganggu orang itu kayaknya gimana gitu hati kita gitu loh. Iya, emosi. Aku pun emosi kalau misalnya diganggu. Kok lo bisa nyerang-nyerang orang-orang yang nggak pernah bermasalah sama lo, orang itu sudah baik sama lo serang. Rasanya tuh Lagi di mana muka Ki? tampol gitu. Ki, lagi di mana itu Ki? Tapi begini ya mak ya, kalau gua ngomong-ngomong nama-namanya aja langsung nama itu si Gali itu mak ya. Kadang-kadang ngomongin Uma, tapi dia nggak sadar diri. Enggak, aku sih kalau si Gali ngomongin aku nggak ngomongin dia apa enggak? Aku ganggu dia enggak? Itu aku nggak merasa ganggu dia ngomongin dia. Kalau dia sampai ngomongin aku gitu loh. Makanya, Itu yang aku bingung. makanya yang iri hati dia, berarti yang iri hati dia. Terus dia bilang katanya Uma iri hati jadi kesana memanfaatkan. Uma kesana ya, itu sudah lama ya. Memang sudah kenal lama. Sebelum kau kenal sama Yureni, kau kenal baru ya, gua kasih tahu ya. Sama Uma itu dari tahun 80-an. Nah, ya kau cari tahu dulu ceritanya. Ya. Lagian Uma kesana Emang Uma ada ngomongin dia, Mak? Nggak ada aku ngomongin dia, ngomongin siapa aku? Ngomongin Gali? Nggak ada. Ada jejak digitalnya, ada buktinya, ada WhatsAppannya, ada apanya. Ya carilah. Kalau ada, buktikan. Iya, dia ini di framing. Aduh, masa nggak tahu sih karakter. Perasaan saya udah lama. Harusnya dia paham dengan karakter orang tersebut. Ini enggak gitu. Akhirnya lu kemakan omongan lu sendiri nanti lama-lama Gali. Gua kasih tahu aja lu. Ya. Lu cari tahu dulu yang benar. Kan lu sudah bilang, "Oh iya begini begini begini. Oh iya begini benar begini." Nah, sekarang kau makan lagi tuh omongan dia. Kan bodoh kau namanya Gali. Tuh. Masih bahas yang semalam. Bukan Ki, yang tadi. Tapi Ini yang lantang tadi. ya mulut mereka tadi ya. Ngomongin Uma Ulan. Si Gali sama si itu, sama si Kukepo. Kau ngomongin Uma, ngomongin apa? Kau iri ya bagaimana sih? Bercakap lo Kiki, ngapa kau typing? Gila-gila ini deh ini. Terserah Uma lah, terserah. Ini kok orang yang bertemu, kok lu yang sibuk. Lu kayak Tuhan aja lu ini kadang-kadang mau ngatur orang. Coba orang yang ketemu, orang yang biasa-biasa aja yang bertemu, bersahaja. Kok lu yang kepanasan, kayak cacing kremi. Kau pikir dia pikir diri dia udah sempurna, dia pikir pemikiran dia sudah tepat untuk segala macam. Sekolah lagi kau, ya, biar kau nggak gini ya. Fitnah disebarkan oleh pembenci dan dipercaya oleh orang bodoh. Nah, kau ingat lagi ya, orang pembenci menyebarkan fitnah dan dipercaya oleh orang bodoh. Berarti kau masuk kategori bodoh. Nah, itu. Tajam-tajam tuh mulut. Iya, hanya orang-orang bodoh yang percaya dengan
omongan orang tanpa bukti. Satu lagi tuh siapa Telan sih yang, mentah-mentah. yang kepo-kepo itu? Ngapain dia ngurusin keluarga orang? Iya, aku kepo. Ngomongin seharusnya gini, seharusnya lo kok ngatur? Siapa kau ngatur keluarga orang? Dia juga. Emang dia Tuhan apa mengatur-ngatur keluarga orang? Emang dia kepala rumah tangganya apa? Sadar dirilah kalian itu. Ya, sadar diri. Ya. Kau makan tuh Yang fitnah-fitnahan intinya kita mereka percaya itu karena omongan itu dari inti keluarga dalam menyebarkan fitnah keluar, orang yang nggak ngerti, orang yang merasa oh iya ini kan ini keluarganya menyebarkan fitnah keluar. Nah jadi orang percaya bahwa fitnah itu disangka mereka itu cerita bener. Betul, Mak. Tapi kan dia tahu nih satu-satu karakter, bukan cuma satu itu aja yang dekat. Dia pernah dekat sama Putra Jowo, dia pernah dekat sama Kak Reni gitu kan. Masa dia nggak pandai nilai? Kalau dia mudah ke framing, mudah kemakan kayak gitu, ya memang nggak punya prinsip berarti. Emang nggak punya prinsip, hidupnya gimana? Ketahuan kali lah, berarti selama ini dia ini mudah baper. Udahlah jangan main TikTok lah, main Facebook aja. Iya. Kau serang Uma nggak ada salah-salahnya. Apa Uma pernah ngomongin kau? Nggak pernah. Apa kau ngomongin Uma Ulan? Hai, kali sadar diri aja kau. Ku kepo tuh juga tuh. Sadar diri aja kau. Kau nggak usah ngurus-ngurusin keluarga orang. Urusin aja keluarga kau sendiri. Ya, iris kuping saya kalau kau nggak ada masalah dengan keluarga sendiri. Ya, mungkin keluarga kau itu pun lagi ada keributan, ada apa ya, kau urusin aja sendiri. Nggak perlu kau nasihatin, ini, oh iya kok begini ya, begini. Alah, kayak keluarga kau udah sempurna aja. Kepo kok urusan keluarga orang. Ya wajar sih namanya aja ku kepo. Hidup lu kepo, awas lo nanti mati lo ya kan, dililit ular. Padahal beli tiket itu kita ya dari bulan November gitu. Iya. Dan beli tiket itu Septi pun tahu aku beli tiket itu bulan November loh. Susah Dan Mak, beli tiket, itulah. dan beli Yang tiket itu tiket mahal loh, gue beli tiket open loh, gue beli. Nih kali gue kasih tahu ya, langsung gue buka dikit aja, gue sepil ya. Ada tuh orang terdekat lu lah, orang yang terdekat lu itulah yang nggak suka sama lu di saat lu di Malaysia. Nelpon sana sini. Nih satu mobil, ya nih satu mobil. Nggak pernah gue sampaikan dan nggak pernah gue omongin. Hari ini gue omongin, ya. Orang yang ngomongin lu di Malaysia, ya, orang terdekat lu sendiri yang sekarang menggiring opini, membawa fitnah, ya kan? Lu makan itu fitnahnya, ya kan? Lu hantam orang-orang yang tidak bermasalah dengan lu, ya kan? Dan lu goblok ya minta ampun, padahal orang itu telah memfitnah lu. Nah, gue di Jakarta, lu di Malaysia. Apa yang diomongin ada semua. Apa ya? Mau ngomong apa? Tuh, kau dengarkan itu ya. Dia nggak suka itu, ya. Itu orangnya yang ngomong sama lu. Ngapain kali mau di sana? Mau berapa lama dia di sana? Gua nggak bisa ini, pasti ada maunya. Tuh, gua kasih tahu lo, gua kasih tahu. Nggak apa-apa ya ke Alfa ya, dikit aja ke Alfa. Gimana Gak apa-apa kan, Ma? gimana aku 2 minggu di tempat kakak kau, 3 hari aja aku udah heboh. Kita Karena kalau nggak diomongin kayak gitu, Mak, kalau aku nggak speak up kayak gitu, Mak, ya kan? Nanti Terus, dulu Mak. HP saya lagi ini Mak, buka mute-nya susah bener. Lanjut aja Bang, buka aja Bang Play, Maulan.
Enggak, Masa gimana kalau aku seminggu kita di tempat Reni, 3 hari aja orang udah heboh. Ya meleleh lah kalau udah seminggu, Mak. Ini kan baru kebakar. Kalau udah 2 minggu, seminggu udah pasti meleleh. Itu loh Play, kalau aku mau seminggu bisa, cuman aku pikir panjangnya gitu. Aku segitu aja mengunjungi pasti akan heboh gitu loh. Itu udah aku Tapi di pikirkan sini- matang-matang. Tapi di sini yang paling sukses Uma sih. Uma sukses banget buat mereka pusing. 3 hari loh, cuman 3 hari loh. 3 hari itu aku menghabiskan duit 3.500 euro loh. Gimana kalau 1 minggu? Coba bayangin. Apa nggak keloncotan, Mak? Bisa-bisa kena stroke. Apa kita reuni aja yuk, tempat Kak Reni yuk, semua di sana aja. Gimana Pak? Oh iya, kita jalan-jalan kan di sana kan? Tambah panas dunia itu. Gonjang-ganjing nih TikTok. Aku Play, sampai aku pergi ke Singapura itu aku nggak mau Reni ikut. Kenapa? Supaya jangan nanti terjadi hal-hal nanti duit Reni lagi yang habis kayak gitu ya kan. Makanya biarlah aku bawa emaknya, aku bawa Seri, aku Benar. bawa si Putra Jowo kayak gitu. Udahlah Ren, kau nggak usah ikut. Aku bilang kayak itu. Biarlah aku aja yang pergi jalan sendiri ke Singapura kayak itu. Biar nanti jangan ada panas-panasan lagi kayak itu loh. Benar. Ya makanya ayo di Komal sama aku. Aku pikir si Reni itu Uma pengen ke Singapura. ikut. Si Reni itu pengen ikut, Play. Aku yang larang, nggak usah Ren. Biarlah aku yang pergi. Nanti takut digoreng gitu ya, Mak. Biarlah aku yang pergi. Karena aku ingin menunjukkan Play supaya biarpun Reni nggak ada, kami bisa mengeluarkan duit. Ya iyalah, Mak. Kita kan Kak Reni aja, kita Mak. ini berkawan, bukan aja, untuk Mak. memanfaatkan, saling berbagi. Kak Reni bercerita, Mak. Kata dia, ya Allah Git, kau nggak tahu di sini Mak Ulan kayak mana. Ini ku fair-fair aja aku buka di Komal ini. Mak Ulan kasihnya semua duit. Jangankan Hani Git, aku Bang Denny diinjuknya gale duit katanya, dikasihnya semua. Ya artinya kan kita bukan nggak bawa duit ke sana, Mak. Jangankan untuk ongkos. Lagi kita sampai sana. Aku bawa duit. Aku bawa duit tadi nak 10.000 karena Reni kan nak nukar duit. Ternyata dompetku jatuh, tapi duitku 1.000 euro masih ada dalam tas. Memang aku selipkan itu untuk cadangan. Aku nukar di sini duit ringgit, 3.000 ringgit aku tukar, 3.000 euro aku tukar. 15.000 ringgit aku bawa duit. Tanya Reni. Ya Mak kan udah liatin juga di Komal, Mak. Memang payah sih, Mak. Kalau udah butek pikiran tuh payah. Mau dikasih tahu kayak mana juga kalau hatinya busuk mah tetap busuk. Makanya aku jadi-jadiin kan, Mak. Pas dia ngomong kan, Air Striker dikasih modal 80 juta. Iya, bukan 80 juta, 2 miliar gue dikasih modal. Dibeliin lemari, bukan lagi lemari, motor gue dibeliin. Disangka si Reni kan, mak bawa duit mah. Aku nak dikasih kakak kau duit 10.000 ringgit. Tanya kakak kau, Reni kau jangan kasih aku duit, aku bawa duit. Aku bilang kayak itu. Dalam mobil dia lagi jemput aku di bendara itu. Nak dikepelnya aku duit 10.000. Mak aku mau ganti ongkos kau pesawat sama kau belikan aku tas, sama belikan aku jaket katanya gitu. Ren, aku kesini bukan mandang duit, aku kesini ingin silaturahmi. Kita sudah lama nggak ketemu, aku bilang kayak gitu. Aku bawa duit, ini duitku, aku bilang kayak gitu. Tahu kayak gitu ya, Mak? Enak ambil aja duitnya ya nggak, Mak? Masih kan framing itulah. Tahu kayak gitu, kok ambek duit Reni 10.000 ringgit itu. Sekalian dipitnah kan. Karena kata Reni, Ma aku mau gantikan tiket kau sama belikan aku tas, sama belikan aku jaket musim dingin. 10.000 ringgit itu 45 juta loh. 45 juta loh 10.000 ringgit itu. Gue bilang nggak usah Ren, gue bilang kayak itu, jangan dinilai dengan duit persahabatan kita, nanti kita nggak lama berteman, gue bilang kayak gitu. Betul. Makan boleh. Aku tahu kayak gitu, kok ambek kita duit kakak kau 10.000 ringgit tuh, kan puas hatiku. Iya, Mak, tahu gitu ambil aja duit. Ambil nggak ambil masih jadi omongan orang. apalagi cerita.
Katanya, Mak, katanya berapa tiket pesawat kau? 1.200 euro. 1.200 euro tuh berarti Itu sekitar ini ya, titranya. Mak ya, katanya sekitar 8.000 ringgit, kata dia kayak gitu. Terus jaket sama tas kau berapa, Mak? Jaket sama tas tuh sekitar, aku bilang gitu, 600 euro. 600 euro itu berarti sekitar 3.500 ringgit. Berarti kira-kira ini 15.000 ringgit Uma habis duit kan. Ini nah duitnya. Nggak mau aku, nggak ku terima Gita. Aulau alam Nina. Nggak ku terima Gita kan. Ren, kalau kita berteman bernilai dengan duit, sampai di sini aja pertemanan kita nggak akan berteman lagi. Betul. Tapi masih dipitnah coba. Aku play Itu turun tuh aku Bang pesawat. Nggak ada yang kupikir kan yang capek. fitnah. Ku buka koper, ku play. Ren, ini tas kau yang kau titip. Ini baju kau. Ini kaca Disneyland yang kau suka. Ini nah, aku bilang kayak gitu. Ma, ayo kau Ma, ini duit. Ini ngapa kau kasih aku duit? Ketika itu aku juga punya duit. Dimarahin aku sama maknya si Gita ini. Biar kamu nyicip juga rezekiku. Aku bilang kayak gitu. Iya Mak, dibilangnya Bang Denny semua dikasih duit sama Uma. Jadi biar pada tahu aja nih semua ya yang di Komal, yang di bawah-bawah juga nih. Maksudnya Mak Ulan itu bukan yang, makanya jangan gampang ngukur orang. Oh Mak Ulan ini, penjilat lah, apalah. Nggak tahu aja duit Mak Ulan berapa ya Mak. Uma itu sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari. Dari jauh-jauh hari sampai duit sudah ditukar. Dikasih juga sama Uba. Emang Uma nggak ada gaji. Uma ini kerja, Uba kerja. Dan juga yang lebih lucunya begini. Sekali lagi nih, gua ngingetin Gali, gue ingetin lo Gali ya. Lu jangan pernah ya memframing seseorang, fitnah orang, lu percaya, namanya bodoh. Dan gue kasih tahu yang fitnah Uma ngomong ke lu ya, itulah yang menghina lu di saat lu di Malaysia, karena orang itu posisinya di Jakarta sama gua ya, sampai nelpon orang-orang di Malaysia itu dia. Gue kasih tahu ya, mau nggak berapa lama itu Gali di tempat kakakku, mau berapa lama gitu kan, dia mau apa, bahaya nih, nggak bisa Masih ada nggak bisa sisa ini, duitku, nah dolarku masih ada, tuh. ringgitku masih ada. Itulah yang menghina. Hah? Euroku masih banyak, Nina, euroku masih banyak. Kebentol. Tengok. Jadi kau jangan main framing menyalahkan Uma nggak pernah ngomongin kau, nggak pernah menghina kau, kami nggak pernah ngomongin kau. Kenapa kau harus memframing kami? Kok ketinggalan berita adekmu? Tadi kelar anjir dari semalam, kalau gua mau pecah. ini beda lagi beritanya nih. Urusannya menggali sama si Kukepo itu. Di framing, mereka itu Siapa sebenarnya. lagi? Ke framing. Gali yang mana nih? Gali sama dan adiknya Yolo. Gali teman kita juga boleh. Iya, tahu. Kalau Gali itu tahu. Ke framing dia tuh. Uma ini nggak pernah ngomongin dia, kok dia ngomongin Uma? Nah kalau lo mau tahu, lo tanya sama gua nih, di saat lo di Malaysia, siapa yang ngomongin lo? Lo tanya gua, karena ada gua di Jakarta itu, karena posisi dia sama gua di Jakarta. Ya, yang nentang lo di sana itu siapa? Nih, tanya gua. Kalau mau gua ceritain, lo hubungin gua. Gua ceritain nanti. Nah. Jangan kau nyalakan Uma. Ya, ada kami itu kami nih ya nggak pernah loh saling memanfaatkan. Uma memanfaatkan nggak pernah. Apa aku pernah memanfaatkan? Nggak pernah. Saling berbagi, ada kami berbagi, ada kami bagi, saling support. Kalau lagi sedih ya kita sedih semua,
Kalau lagi senang ya kita harus senang semua. Ini enggak. Gila-gila memang. Ampun. Lagian mau percaya framingan orang nggak jelas. Halo Bang Labu Rasa. Kau lagi makan apa kau bule? Aku. Makan ricis. Oh, gila-gila Ricis. Ada nggak suaraku? Ada. Ada. Iya, yang nge-framing siapa? Yang nge-framing itu Septi, adiknya Reni sendiri. Aduh. Pusing lagi aku, Septi yang mana lagi? Nggak tahu dia mak. Enggak, boleh nggak tahu. Kayak gimana? Oh nggak kenal. Kau tahu sendiri, aku kan orangnya nggak update kayak gitu kan. Berita-berita aku hantam itu ya. Kalau nggak aku saksikan sendiri, aku nggak tahu. Dulu. Jadi umat yang mau dihantam, umat yang mau disalahkan. Gak usah jauh-jauh. Ya. Coba suruh dia berpikir pakai logika. Kadang kita itu kan kalau misalnya mau terima omongan orang itu kan logika dulu kan yang dimainkan. Bener nggak sih? Kan gitu. Cari tahu dulu, valid dulu. Nggak main speak up di media sosial. Nggak capek kau bang? Tiap hari aku hantam. Nah, Nggak capek. enggak lah, gue malah seneng. Kau pintar kali kau pintar kali boleh Rilia ngomongin si Play. Capek kau buku hantam. Ku kasih kaca kau nanti. Kayaknya udah bukan faseku ya mak. Kalau dulu kan Kalau fase kau dulu lebih parah dari air striker ini kau. Lebih lantam kau, lebih barbar kau. Aku sekarang kayak kram otak tahu. Iya mak, kayak kram otak aku sumpah. Bisa lo Play. Akun dia yang berjuta-juta hilang dalam sekejap lo Play karena barbarnya dia. Tahu itu zamannya Niki. Dia di Suka Panda. Bukan Play, zaman Ada dia manusia miliong. 6,3 juta udah centang biru malam. Waktu dia zaman manusia miliong yang dia nyebar giveaway. Aku kenal Uma ini kan udah 16. 2000 berapa? 16. Ya 16. Dari Igo Dia masih manusia miliong dulu. Dia kan nyebar giveaway dulu. Kayak gitu. Iya, kalau nyebar giveaway itu cepet lo naiknya lo. Ya Allah Play, rame dia dulu Play. Rame dia dulu Play, ratusan ribu nontonin dia dulu. Makanya sekarang aku kayak kram otak. Kayak tadi malam aku hantam apa dia. Tapi senang dia. Gua mau kabulek sampai begini-gini. Enggak, dia itu sebenarnya Play senangnya itu dia bercermin dengan dia masa lalu. Iya. Kalau sekarang kan kayak misalkan personal sama personal aku nggak mau ikut gitu. Tapi kalau misalkan bisa nih rananya aku suarakan kayak gitu. Karena balik lagi karena gue mau kayak prinsip gue dihargai sama orang, gue harus menghargai prinsip orang. Gue lebih kayak gitu sih. Dia haternya banyak bener dulu Play. Makanya kalau sekarang tuh kayak typing hater ngehina itu aduh telat. Itu mah nggak ada apa-apanya itu bule, zaman kau dulu mah nggak ada apa-apanya itu. Waktu Uma masih suka itu kan live IG berempat.
Makanya tadi malam baku hantam. Ya Ini di semalam kan baku hantam tapi iya rame banget ya. kalau aku nganggapnya sih kayak Seru. seru-seruan aja. Kalau aku ya, Tapi seru. aku bilang kayaknya seru-seruan aja deh. Ya karena kau udah pengalaman masa lalu bule real, wajar lah. Iya, jadi ya udahlah. Aku bilang, setiap orang punya cara buat tetap eksis. Tapi banyak loh yang kenal sama Kabule Real ini banyak loh, Mak. Orang Lampung juga banyak tuh yang tahu dia ini. Ya kan dia Ya, zaman dulu dia zaman sama- manusia sama Bule Real ya. milion, zaman manusia Iya, milion kan. dia kan penyebar giveaway. Banyak yang iya. Yang kau lu tuh di Lampung tuh banyak Kabule. Ya. Iya serius. Dia dulu bukan dikenal Orang-orang bule kantor real. gue tahu. Play, Orang- dia manusia orang milion, kantor gue bukan tahu. dikenal orang. Iya manusia milion. Tapi dia orang kan mulainya namanya udah bule Mas sekarang. Iya, udah ganti. Bule real ini pas kau gantinya kapan ya bule ya? Pas abis lagi pandemi kalau nggak salah ya. Iya, pokoknya udah 2 kali ganti. Pertama lelaki 12 miliar, kedua Chan Kide, ketiga Bule Real ini terakhir. Waktu inilah mulai udah kelar syuting sama MIDP kan dulu kan Dewi Persik Real kan. Iya. Sekarang ganti lah. Kalau aku tahu Kak Bule ini dari waktu ribut sama Panda itu. Ya itu udah lama vakum, cuma fokus live doang, terjunlah aku. Tapi itu kalau kalian mau tahu itu awal mulanya di tempatnya Mak Wulan tahu. Tanya Itu dia. awalnya di lab aku di Igoy. Awal mulanya itu. Iya. Jadi netizen kan ngomong-ngomong bilang, gue nggak ada masalah sama Panda, gue bilang gitu. Lu cari aja, kalau misalkan lu mau gue baku hantam, lu cari aja, lu halalkan segala cara gimana cari gue buat ribut. Tiba-tiba kejadian anjir. Iya, sampai Bang Sunan turun tangan ngelatih bule tinju itu ya kan? Iya. Datang dia sudah tinju. Itu promotornya tuh Ko Armin, itu yang bikin HSS pertama tahu gak main-main. Coaching gua aja itu kan ngelatih aku di bulan 7 ya kalau nggak salah. Dia bulan 11 aja wakilin Indo ke Australia. Yang coaching gue yang orang Ambon. Udah keren tau sebenarnya. Cuma salahnya posting di awal. Iya, kau salahnya Tapi Pandanya nggak berani terburu nafsu. Salahnya posting di awal. Tapi akhirnya ya udah. Padahal hadiahnya gede loh, Play. 5M loh, Play. 5M. Gitu? Iya, dari Pablo aja 1M. Dari Pablo 1M, terus dari Sunan Kalijaga, terus belum dari Koko, belum Lu Cinta. Gua kalau nggak salah gua juga mau nyumbang tuh 50 juta itu. Iya kan waktu komal-komalan ya. Iya. Gua 50 juta. Waktu dulu lu off cam kan? Iya, oke. Gua bilang sama kamu, gua 50 juta atau gua. Iya, waktu itu. Play kalau jadi bener, kalau jadi itu Play pertandingan itu hilang duit kalau 50 juta, Play. Orang Mak Wulan aja bilang kok aku terbang dari Paris. Aku bilang sama si bule kalau kau jadi melawan Panda, aku terbang dari Paris, aku beli tiket. Aku bilang kayak gitu. Iya, aku kesana juga Mak nonton Mak. Aku kesana juga nonton. Seru itu pasti kan. Udah positif vibes kan dia sudah. Cuman aku sudah tahu Panda nggak akan berani. Udah kebaca sama aku Mak, nggak punya mental. Dia cuma beraninya di cuap di ini aja, di apa sosial aja, media sosial. Hidung mana memar nggak ada. Ini tanpa filter tuh. Nggak ada memar, nggak ada. Tadi itu bekas efek filternya aja, efek filter tadi. Hidungku ini operasi Jadi kelihatan memar. hidung paling indah. Ya. Berapa kali operasi tuh? 4 kali. Mak Wulan itu kenal aku di zaman aku jelong. Dari zaman hidungnya masih hidung jambu. Ember. Itu kalau digituin itu tuh sakitnya Kak Bule? Enggak, karena dia kan ngambilnya dari tulang muda. Iga, bukan implan.
Nggak, maksudnya digituin, bekas lukanya itu sakit nggak? Pedih nggak? Enggak, kan kalau pada saat kalau udah recovery mah enggak. Kalau udah selesai. Ini kan recovery-nya selesai bulan 5 tanggal 12 itu 3 bulan. Tapi kalau luka kan lepas gip itu 5 sampai 7 hari. Kalau lepas jahitan kan 10 sampai 14 hari. Itu masih nyeri sampai ke hari ke-30. Wih, kan nyeri kan, ada nyerinya Tapi kan? nyerinya tuh nyeri dipegang ya. Kalau nyeri kayak ibarat kata nyeri yang cokot-cokotnya paling 7 hari, setelah nggak nyampe paling 5 hari itu udah nggak sakit, udah nggak nyeri yang kayak gimana. Nyiksanya itu hari ke-3 ke hari ke-5 karena udah mau sembuh kan gatel kan, peredaran darah lancar lagi kan. Baru kita nggak bisa garuk karena digigit masih. Miss Gosip juga ya, Miss Gosip 1 kali ya? 1 kali dia perdana. Itulah kemarin aku kena framing. Gara-garanya gue operasi itu tanggal 12 kalau nggak salah. Gue infus antibiotik di tanggal 13. Nah si Miss Gosip datang itu mau OP konsultasi tanggal 13. Dia negor gue. Oh, Dia yang negor gue. Jadi satu klinik itu kita tidak merencanakan dan tidak tahu juga aku kalau dia bakal datang. iya, nggak tahu kalau bakal ketemu di situ. Tiba-tiba dia nyapanya baik, ya masa gua harus mencak-mencak sementara satu itu klinik, Iya, kedua ini ya udah. iya bener lah. Namanya orang menyapa baik, ya siapa baik lah. Gitu Kalau aja. gue sih nggak peduli sih sebenarnya. Orang mau ngomongin gua apa, gue menyapa siapa juga, gue nggak peduli kalau gue nggak boleh. Sama omongan orang itu, ketawain aja. Karena balik lagi. Karena yang tahu real di lapangan itu cuman kita sendiri. Nah, Seperti apa ceritanya? Benar, karena balik lagi ke konsep. Kalau konsep gue dari dulu ya udah, orang mau baku hantam di sosial media selagi lu tidak menyenggol ranah yang gue batasi ya sah-sah aja. Kayak contohnya, misalkan Dandi udah sebegitu hebatnya ngehantam gue, ketemu di persidangan kicep dan minta maaf, gue maafin, bahkan gue lindungin kan. Iya kan waktu dia Iya, mau dihantam sama dari si itu Vista. kan sama si Dari si Ratu Vista. Nyinyir kan Vista. kau yang lindungi. Iya. Kau kan yang lindunginya. Iya, sama Vista juga. Iya itu baru. Bule mak yang lindungin dia. Iya kan dipeluknya si Dandi kan ada videonya kan aku ngeliat. Iya. Makanya Nangis Dandi. balik ke konsep lagi, aku bilang konsepnya ya udah. Lu baku hantam, terserah. Gue pun dari dulu tanya, gue dihujat dikatain kayak apa. Selagi itu data dan fakta, gue nggak akan pernah mengelak. Pasti gue iyakan. Makanya tiap orang kan punya prinsip masing-masing. Jadi karena gue nggak mau prinsip gue diganggu, gue nggak mau ganggu prinsip orang. Betul. Gitu. Kan ada beberapa prinsip yang merugikan orang lain. Ada, kalau ini kan prinsip kayak misalkan berteman sama siapa, mau kenal sama siapa, itu kan bukan prinsip yang merugikan orang lain. Karena gua nggak Tidak mau ada. prinsip gue itu diganggu, gua nggak mau ganggu prinsip orang. Sure. Yang salah itu apabila prinsip orang lain, kita mau mengatur orang lain, sedangkan kita ini siapa? Ya, Mau ngatur orang. tuh. Gitu. Kalau gua kayak gitu sih. Nggak bagus. Makanya mau si A sama si B baku hantam, selagi nggak nyenggol gua diem. Iya, makanya kayak siapa tuh ribut segala macam. Oh, gara-gara lo ketemu ini. Kalau gue diem aja, nggak peduli. Itu hak dia kok. Kita bukan bos dia. Kita bukan bapak dia. Kok kita mau ngatur-ngatur? Gitu. Ya contoh nih, yang lagi di Aliman Uma ini apa nih? Lihat, Uma temu aja kok dia orang mengatur gitu. Jeda dia mak. Ada telepon itu biasanya. Ada telepon. Biasanya telepon endosan itu. Iya banyak di endosan. Jadi keributan tadi mak, pas ribut di rumah itu mak, Opet itu kan, aku jualan parfum kan mak. Emang gak boleh ngekek. emang Pinter dong, ya. kali kamu. Tumpeng lagi rame loh.
Aku pun kayak gitu kan waktu masih zaman dikata-katain, aku dikatain apa masukin keranjang kuning kayak gitu juga aku. Lagi aku hantam masukin keranjang. Tapi kalau dulu kan keranjang kuning pas kita lagi komal kan nggak bisa kan. 1 Iya, menit langsung peringatan. Iya. Belum boleh. Belum. Sekarang pun begitu kok. Sekarang kita kalau bukan ngebahas masalah tentang produk tersebut juga kena PL malah. Keranjang kuningnya. Sebenarnya nggak boleh ya. Keranjang kuning itu dibebas-bebasin aja ya nggak? Orang mau bahas apa taruh aja keranjang kuning. Toh juga menguntungkan TikToknya juga loh. Betul. Iya kan? Toh menguntungkan TikToknya juga. Makanya itu gue heran juga ketemu peraturannya nih. Mungkin mereka tuh kayak mau fokus ke penjualan profesional yang harus ada produk, mengerti produk knowledge-nya, mungkin kayak gitu kayak. Tapi kalau sebenarnya kayak contoh bikin VT kayak musik, ada yang bisa masuk keranjang kuning, ada yang nggak bisa, harus berapa bebasin aja, yang penting produk tuh pegang. Nah itu ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi nyari lagi musiknya, nyari lagi. Tapi kalau musiknya bawaan sendiri bisa. Yang nggak terkenal ya musik. Tapi kalau pakai lagu-lagu terkenal kayak punya Dewa segala macam nggak akan bisa kan? Karena dia ada royaltinya. Itu yang bikin Puspita harapan bangsa. Kau lah kau boleh kau buka usaha, kau buka bisnis lah, banyak kali penggemar kau itu. Sayang lah nggak dimanfaatkan. Pengen sih nanti lah. Aku tuh orangnya bosenan Bang Fly tanya sama Umar. Dia tuh nggak bisa bertahan lama, Pla, itu kelemahan dia. Kayak contoh kemarin, sama kayak aku mah. laris manis bolu itu tahu. Iya, laris manis. Kalau dia dilakoninnya itu berduit dia, cuma nanti udah tuh bosan dia, tinggalkannya lagi. No, berarti sama kayak aku berarti di tipikalnya. Begitu sudah bosan udah tinggalinnya sama dia, nggak diurusin lagi. Dan kayak gitu. Ini prinsip-prinsip orang nggak bisa kerja jadi karyawan, ngerti nggak sih? Iya, sama kayak Sandopa ini juga, Mak. Jual kue gitu, udah rame gitu. Tinggalinnya sama dia, nanti ada orang pesen lagi nggak buat, kata dia. Jadi semau-mau dia aja. Iya kayak kemarin, aku bilang, boleh apa kata waktu di rumah kan, aku bilang, "Ma, ada yang ribet kali nih." Lama aku ditelepon, "Kak, mana Kak? Kok belum jadi juga kuenya? Kau kirim kan?" Aku bilang, "Kau kirim kan nomor rekeningnya, kembalikan aja uangnya." Aku bilang kayak gitu. Padahal orang tuh pesan kue loh, Play. Gila kan? Galakan aku. Padahal kue dia lari-laris itu bulan puasa. Nggak tahu, nggak paham aku. Satu hari 40 loyang, 30 paling sedikit. Nah nanti aku mau buka itu aja lah, buka brownies. Iya brownies tuh, laku itu di sini, Jakarta. Brownies. Tapi ngirimnya sih harus pakai ini. Dan saya meninggal dunia, tak ada info dari masjid. Meninggal dunia tak itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngajar bener sebab. Gue ngikutin lo Mak Kabule ini sebenarnya pas dia mulai dulu pandai. Ada juga dulu. Gua tungguin sebelum kau jualan kue ada lagi jualan apa kau tuh laku juga apa? Bukan parfum apa? Hand sanitizer. Nah, iya. Oh. Pas lagi pandemi. Iya. Terus masker. Karena kan dulu kan aku brand ambassadornya itu kan yang apa screener ya. Di situ sama Diapro. Juga aku BA, dia dapat murah, aku jual di Pramuka, banyak jualnya. Tapi udah bosan, aku tinggal, suruh aja orang jual. Nah kayak gitulah dia, Play dari zaman dahulu kala sampai sekarang nggak berubah-ubah. Anggot-anggotan sama termo dulu kan untungnya gede kan. Aku mau jual pertama 100 unit itu, udah aku tinggal juga. Dari dulu aku itu Bang Fly. Kalau jualan itu ngandalin followersku. Woi Play, besok lo kerja iya. Play? Kerja lain.
nanti bikin GA-nya 1 juta, tapi pemasukan ke kita udah 20, kan udah untung banyak. Iya. Mereka kepancing Benar dari itu, GA buat sejuta. GA. Kayak gitu dulu gue. Play dia kalau mau kaya-kaya dari dulu, Play itulah matilah situ, duitnya habis dengan lekong juga akhirnya. Nggak tahu lah, udah paham. Maksud kau Pak Wulan? Memang nggak boleh ini sih orangnya tipikalnya ini mah. Tangan dia ini mudah. Aku syukurnya apa kayak dingin. gini, Play. Cuman- Ada orang kan berat sebelah gitu dengan keluarga dia berat apa namanya itu nggak mau dengan orang lain dia bisa bampang. Cuman untungnya dia ini dengan keluarga berat dengan lekong berat gitu. Jadi imbang. Ada kadang orang kan habis-habisan dengan lekong dengan keluarga Jadi pelit lekong kayak gitu terus dia, kan. Mbak. Kalau dia enggak, itu untungnya Iya. tuh di situ. Bukan lagi Kak Fly kalau melekong terus tanya nggak ada mantan putu yang jelong. Diva deh kau ini. Semalam ke Kibar aja kayak ratu aku duduk aja anak TikTok semua isinya. Mak, nanti kita kini aja, Mak. Nanti kalau dari Lampung bulan 8 kita ke Jakarta, Mak. Kita kumpul di situ mereka. Ayolah. Iya nggak, Mak? Kan seru, Mak. Kau mah ke Jakarta. Je sais pas, c'est pour manger. Dia Play kalau mau kaya dari dulu loh. Play dia gampang bener cari duit. Bener anak ini. Cuman itu nggak ngerti, aku nggak paham. Mudah, iya. Cuman orangnya bosenan, udah Asal. tahu, udah dapet duit, udah bosen. Sebenarnya jalan tuh udah depan mata gitu. Kalau cuman dia kan udah bosen, tinggalinnya sama dia, cari lagi yang lain. Itu berarti tipikal orangnya. Penasaran, kalau kata saya itu mah. Hanya pendio penasaran. Kayak dulu gue di DJ gue lakuin. Nama udah bagus di DJ, gue pindah ke MC. MC gue lakuin. Udah pegang beberapa, ambil barang paketan di bawah dari Gojek. Buat 16 ya. Buat ularnya. Kabel. Nah, udah MC, udah pegang beberapa produk sih Pak. Iya. Udah pegang beberapa produk dari Kalbe Pharma. Banyak banget. Gue tuh satu produk aja 28 titik. Nanti bulan depan ganti produk, sampai 4 tahun. Di tahun kedua gue bosan. Tinggalin. Gue tinggalin, bikin single. Suka nyanyi. Bosan lagi, ngambil lagi sinetron. Sinetron udah ini, si manis udah bla 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 bla, udah bosan. Ke layar lebar tiba-tiba podcast. Habis podcast tiba-tiba web series. Habis itu ke TikTok lagi, kayak gitu juga tuh gue. Iya, muter-muter gitu. Iya, nanti lagi pengen jualan, tapi jualannya apa nih? Misalkan 2 minggu jualannya pempek, nanti ganti ke bolu, nanti ke parfum, kayak gitu. Tapi bersyukurnya gue kayak gini, karena semua bidang udah gue coba. Di saat kemarin pandemi, gue nggak mati rezeki, karena semua udah gue coba. Ada aja. Jadi ada aja. Kalau syuting nggak mungkin, nge-DJ nggak mungkin, nyanyi nggak mungkin, MC nggak mungkin, kalau udah nggak ada kan. Udah gue jualan kue, kayak gitu.